Ketika kesuksesan tidak mengubah kasih sayang. Dunia mengenal Jensen Huang sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di era kecerdasan buatan. Di bawah kepemimpinannya, Nvidia berkembang menjadi perusahaan yang mengubah wajah teknologi dunia. Namanya dikenal di berbagai negara, ribuan orang mengaguminya, jutaan orang mengikuti jejak pemikirannya. Namun, di balik kisah sukses yang luar biasa itu, ada sebuah cerita sederhana. Ada sebuah cerita yang jauh lebih sederhana, tetapi sangat bermakna. Cerita tentang seorang kakak dan adik. Ketika masih kecil, Jensen dan kakaknya dikirim ke Amerika Serikat untuk menempuh pendidikan. Mereka meninggalkan keluarga, budaya, dan lingkungan yang selama ini mereka kenal. Mereka datang sebagai anak-anak yang belum siap menghadapi dunia yang begitu asing. Bahasa yang berbeda, budaya yang tidak mereka pahami, kesepian, bahkan berbagai perlakuan yang tidak menyenangkan menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Masa-masa itu bukanlah masa yang mudah, namun justru dalam kesulitan itulah karakter mereka ditempa. Mereka belajar bertahan ketika keadaan tidak berpihak. Mereka belajar kuat ketika tidak ada yang bisa diandalkan selain satu sama lain. Mereka belajar bahwa kehidupan tidak selalu memberikan kenyamanan, tetapi selalu memberikan kesempatan untuk bertumbuh. Bertahun-tahun kemudian, jalan hidup keduanya berkembang ke arah yang berbeda. Sang adik melangkah hingga ke panggung dunia. Ia memimpin perusahaan bernilai triliunan dolar dan menjadi simbol inovasi global. Sementara sang kakak memilih menjalani kehidupan yang jauh dari sorotan publik. Tidak banyak orang mengenalnya, tidak banyak media menuliskan kisahnya. Namun, apakah itu berarti hidupnya kurang berhasil? Belum tentu. Karena keberhasilan tidak selalu diukur dari seberapa banyak orang mengenal nama kita. Ada orang yang sukses membangun perusahaan besar, ada orang yang sukses membangun keluarga yang harmonis, ada yang mengubah industri, ada yang mengubah kehidupan orang-orang di sekitarnya. Semua memiliki nilai yang sama mulianya. Hari ini, masyarakat seringkali terjebak membandingkan kehidupan. Kita mengukur kebahagiaan dengan harta, membandingkan pencapaian dengan jabatan, dan menilai kesuksesan berdasarkan sorotan yang diterima seseorang. Padahal tidak semua orang diciptakan untuk berdiri di bawah lampu panggung. Sebagian orang memang ditakdirkan menjadi pusat perhatian. Sebagian lainnya memilih menjadi pondasi yang kokoh bagi keluarganya. Dan tidak ada yang lebih rendah dari yang lain. Yang lebih indah dari kisah dua saudara ini bukanlah tentang siapa yang lebih sukses, melainkan tentang bagaimana mereka tetap menjadi keluarga meskipun menempuh jalan hidup yang berbeda. Tidak ada kecemburuan, tidak ada persaingan, tidak ada tuntutan bahwa hidup harus berjalan dengan cara yang sama. Masing-masing menghormati pilihan satu sama lain. Masing-masing memberi ruang bagi yang lain untuk menjadi dirinya sendiri. Bukankah itu makna kasih sayang yang sesungguhnya? Di zaman ketika banyak hubungan retak karena uang, warisan, dan kepentingan pribadi, hubungan seperti ini menjadi semakin berharga. Kasih sayang sejati bukanlah tentang apa yang bisa kita ambil dari keluarga. Kasih sayang sejati adalah ketika kita ikut bahagia melihat orang yang kita cintai berhasil tanpa merasa terancam oleh keberhasilannya. Dan ketika hidup kita sederhana, mereka tetap menghargai kita tanpa memandang rendah. Karena pada akhirnya, keluarga bukanlah tempat untuk bersaing. Keluarga adalah tempat untuk saling menguatkan. Kita tidak harus berjalan di jalan yang sama untuk tetap saling menyayangi. Kita tidak harus memiliki pencapaian yang sama untuk tetap saling menghormati, sebab cinta yang tulus tidak menuntut kesamaan. Cinta yang tulus memberi ruang untuk perbedaan, dan disitulah keindahan sebuah keluarga yang sesungguhnya. Pesan inspirasi dari cerita di atas. Tidak semua orang ditakdirkan berdiri di atas panggung yang sama. Namun, selama kita tetap saling menghormati, mendukung, dan menyayangi,
setiap jalan kehidupan memiliki kemuliaannya sendiri.